Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, kita sebagai orang tua yang telah mendapatkan anak, tentunya kita mendapatkan kewajiban untuk mendidik mereka, membimbing mereka, dan mengarahkan mereka untuk menjadi hamba Allah yang saleh dan salehah. Maka tugas orang tua ini bukan tugas yang ringan, tapi tugas yang berat. Karena kewajiban ini membutuhkan waktu sampai anak itu meninggal dunia, atau bisa jadi kita sebagai orang tua yang meninggal dunia terlebih dahulu. Dan kewajiban ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jaga dirimu dan keluargamu secara bersama-sama. Jangan sampai dirimu dan keluargamu Allah masukkan ke dalam siksa api neraka. Karena bisa jadi adanya orang tua yang mereka masuk neraka dan tidak dimasukkan ke dalam surga disebabkan oleh anaknya. Karena mereka tidak ada kepedulian, ya, dan mereka tidak memberikan bimbingan, arahan, dan pendidikan kepada anaknya, sehingga anak itu bisa menjadi anak yang baik, anak yang saleh dan salehah. Mereka biarkan anaknya dalam kemungkaran, dalam kesesatan, dalam kemaksiatan. Sehingga dengan sebab dosa tersebut, bisa jadi Allah tidak berikan ampunan kepada orang tua itu, sehingga dia pun mendapatkan balasan hukuman dari Allah. Allah berfirman di surah Al-Baqarah, La tudarra walidatun biwaladiha, wala mauludun lahu biwaladihi. Ya, kata Allah tabaraka wa ta'ala, jangan sampai seorang ibu menderita akibat perbuatan anaknya. Dan jangan sampai seorang ayah menderita akibat perbuatan anaknya. Penderitaan ini bisa di dunia sampai ke akhirat. Allah jelaskan, seorang ibu jangan sampai menderita akibat anaknya, dan seorang ayah jangan sampai menderita akibat perbuatan anaknya. Kenapa? Karena ketidakpedulian tadi. Mereka tidak memberikan bimbingan, arahan, dan penjagaan. Sedangkan anak itu amanah, karunia, anugerah, dan rezeki yang Allah anugerahkan dan Allah berikan kepada orang tua. Maka kita sebagai orang tua berhati-hatilah. Jangan sampai kita membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Kita pantau iman mereka. Kita pantau bagaimana ilmu mereka. Kita pantau bagaimana amal mereka. Iman, ilmu, dan amalnya harus benar. Maka kita berkewajiban untuk tetap melihat dan memantau apa yang telah mereka lakukan. Dan apa yang akan mereka lakukan pada kehidupan mereka selama di dunia. Selama kita sebagai orang tua telah mencoba untuk memberikan yang terbaik sesuai dengan syariat kepada anak-anak kita, maka kita lepas tanggung jawab, berarti kita sudah menyelesaikan tugas kita, dan kita serahkan kepada Allah, dan kita berharap mudah-mudahan Allah berikan tambahan-tambahan hidayah dan taufik kepada anak-anak kita. Ketahuilah jamaah sekalian bahwa anakmu adalah surgamu atau nerakamu. Bisa jadi dengan sebab anak, orang tua dimasukkan ke surga. Dan bisa jadi dengan sebab anak, orang tua dimasukkan ke neraka. Dan bisa jadi dengan sebab anak, orang tua mendapatkan nikmat kubur. Dan bisa jadi dengan sebab anak, orang tua mendapatkan siksa kubur. Bisa jadi dengan sebab anak, orang tua mendapatkan husnul khatimah. Dan bisa jadi dengan sebab anak, orang tua mendapatkan su'ul khatimah. Maka berhati-hatilah kita, karena Allah memberikan ancaman. Qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang telah merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya secara bersama-sama nanti di akhirat. Dirinya dan keluarganya Allah masukkan semuanya ke dalam siksa api neraka. Mari jemaah sekalian, sama-sama kita mendidik anak kita, membimbing mereka, mengarahkan mereka, dan mengawasi mereka sampai mereka besar, sampai mereka menikah, sampai mereka meninggal dunia. Bisa jadi mereka meninggal dunia terlebih dahulu, atau mungkin kita yang meninggal dunia terlebih dahulu sebagai orang tua. Semoga kita berharap, sangat berharap, ya, anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, dan kita mampu mengemban kewajiban ini dengan sebaik-baiknya. Dan Allah catat apa yang kita lakukan sebagai amal soleh yang dapat memperberat timbangan kita nanti di akhirat. Semoga Allah mengijabah doa kita. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.